Selamat datang bergabung, dengarkan kembali renungan yang saya sampaikan melalui pelayanan His Partner Channel Ministry. Kiranya renungan yang saya sampaikan boleh jadi berkat bagi kita semua. Saudaraku, kita seringkali bergumul dengan satu bagian yang sangat sulit yang akan kita renungkan bersama pada hari ini. Waktu kita misalnya disakiti oleh orang lain, kita diperlakukan tidak adil, ya. Bukankah kita cenderung kesal dan mungkin beberapa dari kita bersikap pembalas? Bukankah ada satu idiom pepatah yang berkata begini, kalau lu jual, gue beli. Saya tidak akan ungkit-ungkit dulu, saya tidak akan menyerang, tapi waktu saya diserang, maka saya akan membalas. Bahkan salah seorang murid saya zaman dahulu, dia berkata begini, kalau saya diperlakukan baik, saya akan balas 10 kali lipat. Tapi kalau saya diperlakukan jahat, saya akan balas 100 kali lipat. Saudara, mengerikan sekali, dunia memang seperti itu. Dan Yesus Kristus di dalam khotbah di bukit, dia berkata kepada para murid-muridnya, dia menafsirkan ulang hukum Taurat secara radikal dan bukan untuk meniadakannya, tapi menggenapinya. Dan dia berbicara mengenai satu hal yang sangat sulit untuk kita katakan, sulit untuk kita lakukan. Dia sudah berbicara mengenai pembunuhan, soal amarah, perjinahan, soal sumpah, soal perceraian, dan sekarang berbicara mengenai topik pembalasan atau balas dendam. Kita berdoa terlebih dahulu minta pimpinan Tuhan. Pada dalam surga, berkatilah waktu kami merenungkan firman pada saat ini, agar kami boleh bukan cuma menjadi seorang pendengar, tapi juga jadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita melihat dari Injil Matius 5, 38-42. Saya bacakan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, ada sebuah pengertian yang kurang tepat yang Yesus koreksi. Ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Diambil juga dari Keluaran 21 ayat 24-25. Apa arti sebenarnya mata ganti mata, gigi ganti gigi? Saudara, ini adalah sebuah prinsip yang namanya prinsip lex talionis. Sebetulnya diberikan pada waktu itu untuk membatasi balas dendam. Sehingga orang tidak boleh membunuh seluruh keluarga hanya karena satu mata. Sebaliknya adalah balasan harus setimpal dan proporsional dengan perbuatannya. Sebuah prinsip dasar bagi peradilan modern. Tapi seringkali ini disalahpahami oleh orang. Orang sering menggunakan ayat ini untuk membenarkan sikap orang membalas dendam, kebencian pribadi, dan mengubahnya dari pembatasan menjadi sebuah pembenaran. Sangat mengerikan sekali. Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu. Dia tidak membatalkan hukum Taurat, tapi dia memberikan satu standar yang luar biasa bagi umat percaya. Apa prinsip-prinsipnya? Saudara lihat ayat 39b sampai ayat 42, saudara. Ada 4 contoh konkret yang Yesus sampaikan. Yang pertama mengenai penghinaan pribadi. Ayat 39b. Siapa menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Sebuah tamparan pipi kanan bukan cuma soal sakit, tapi sebuah penghinaan besar. Bukan serangan yang mengancam jiwa, tetapi tentang martabat dan harga diri. Respon radikalnya bukan balas menampar, bikin tambah ribut ya. Bukan juga hanya diam, tetapi dengan sengaja memberikan pipi yang lain. Sebagai sebuah protes non-kekerasan yang powerful. Ini menunjukkan bahwa si penampar gagal merendahkan martabatmu. Tapi kita mengambil kendali dengan tidak membiarkan penghinaan mendikte respon kita. Satu hal yang sangat sulit, bukan? Yang kedua, melebihi tuntutan hukum yang tidak adil. Ayat yang ke-40. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Sudah, konteks hukum Yahudi itu melarang orang mengambil jubah, jas bagian luar, yang juga berfungsi sebagai selimut penghangat. Kenapa? Karena orang pada waktu itu tidak punya banyak harta. Jadi dilarang mengambil barang itu sebagai sebuah gadai. Tapi jika seorang menuntut bajumu, pakaian dalam, orang itu sudah bersikap sangat tidak adil dan keras hati. Respon radikalnya apa? Daripada panjang urusannya dan penuh kebencian, Yesus berkata gini, berikanlah juga jubah luarmu. Itu mempermalukan si penuntut yang serakah itu. Membongkar ketidakadilannya. Sebuah tindakan yang membebaskan dirimu dari sebuah pertikaian pengadilan. Bersediakah kita untuk kalah dalam perselisihan secara materi? Untuk apa? Menang secara moral dan spiritualitas. Soalnya yang ketiga, yang juga tidak kalah sulit, menghadapi kekuasaan yang memaksa. Ayat 41.
Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, jalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Konteks historisnya adalah apa? Hak seorang prajurit Roma untuk memaksa warga lokal membawa barangnya berjalan sejauh 1 mil, 1.000 langkah. Simbol penindasan, simbol kekuasaan yang sewenang-wenang. Respon radikalnya apa? Bukan menolak dengan keras, tapi atau juga bukan dengan melakukannya dengan menggerutu, melainkan sebuah hal yang apa? Diminta lebih, dia mengambil inisiatif lebih, merampas kendali dari si penindas. Maka si prajurit akan bertanya-tanya dalam hatinya dia, kok bisa ya orang ini kuat ya? Disuruh jalan 1 mil, dia bersedia berjalan 2 mil. Saudara, dalam situasi yang tidak menyenangkan di tempat pekerjaan, tempat pelayanan, bisakah kita bisa melayani dengan sukarela dan bukan dengan keterpaksaan? Yang keempat, yang terakhir saudara, menghadapi kebutuhan dan permintaan. Ayat 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang ingin meminjam daripadamu. Berbicara mengenai tentang kemurahan hati dan kerelaan untuk berbagi. Prinsipnya adalah apa? Hati yang terbuka, tangan yang terbuka. Bukan karena dipaksa, tapi karena kasih. Karena kasih. Sikap hati yang tidak kikir dan selalu siap untuk berbagi pada orang yang membutuhkan. Sudah empat hal yang sangat sulit sekali untuk kita terapkan, bukan? Dalam zaman sekarang yang penuh dengan ketidakadilan, kita cenderung untuk membalas. Tetapi Tuhan berkata, tidak, bukan itu prinsip orang Kristen. Apa aplikasinya, saudara? Semua hal yang kita bicarakan tadi di atas bukanlah tentang pasifisme. Diam saja, nerima saja, diinjak-injak, kita jadi keset kaki. Bukan, saudara. Bukan membiarkan kita disiksa fisik atau secara mental. Bukan. Bukan juga mengabaikan keadilan sosial. Tetapi semua hal tadi mengajarkan apa? Kita membebaskan diri dari siklus balas dendam. Balas dendam itu merantai kita pada orang yang menyakiti hati kita. Kasih memutuskan, mematahkan rantai itu. Mengajarkan apa? Mengambil inisiatif untuk sebuah kebaikan. Tidak perlu merespon kejahatan-kejahatan, tapi merespon dengan kebaikan. Yang ketiga, memberikan kesaksian yang powerful. Saudara, jikalau kita mengalami hal-hal yang tidak enak tadi, kemudian kita bisa merespon dengan positif, ya, makanya di sebuah kesaksian yang sangat powerful. Yang keempat, yang terakhir adalah apa? Sebuah prinsip yang kita belajar meneladani Kristus. Saudara lihat, Setelah 402 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kita belajar seperti Kristus, meneladani Kristus. Mudahkah? Tidak mudah. Masih bergumul? Mari terus bergumul bersama. Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu hidup kami tidak mudah berhadapan dengan lingkungan yang seringkali tidak adil, seringkali diperlakukan secara tidak baik. Tuhan, tolonglah kami sebagai orang Kristen bisa menerapkan prinsip-prinsip firman dan dari Kristus dan mengasihi orang-orang yang menyakiti hati kami, menyakiti diri kami. Berkatilah setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.